Saya boleh membagikan firman Tuhan kembali. Sebenarnya bukan membagikan firman Tuhan, tapi yang saya ini nggak bisa khotbah lain, saudara-saudara, kecuali saya khotbahkan tentang juru selamat saya yang luar biasa, yang namanya Yesus Kristus, yang sudah melakukan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan 2000 tahun yang lalu dia katakan, "It is finished." Amin. Nah, hari ini saya senang dengan tema yang ada yang diberikan adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saya pernah bawakan ini di waktu di Hanover. Saya bawakan ini di pertemuan worshiper kami yang ada di sana. Dan waktu mereka mengerti, waktu mereka datang dan mereka tahu betul mengenai ayat yang nanti kita akan baca. Oh, hal yang luar biasa terjadi dalam worship, saudara-saudara. Saudara tahu, kadang-kadang kita nggak perlu kok sampai teriak-teriak dalam nama Yesus harus sembuh apapun itu, saudara. Tapi kalau worship, Shekinah glory itu turun, saudara, melalui worship, saudara-saudara. Waktu kita sedang dalam tanda kutip membangun tahta Allah yang sebetulnya tahta Allah nggak bisa kita bangun, tapi waktu itu naik sebagai dupa yang harum dan hadirat Allah itu turun, saudara-saudaraku, hal-hal yang luar biasa itu pasti akan terjadi. Amin. Ada perubahan di dalam hidupmu, ada perubahan di dalam hidupku, karena kita butuh, siapapun kita di tempat ini, kita butuh hadirat Allah dalam hidup kita. Amin. Yuk kita baca sekarang Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Ini kan tentang penyembah yang benar. Aduh, ini ayat yang sangat indah. Saya mau kasih tahu satu hal, saudara-saudara. Tuhan Yesus nggak cari pelayan. Tuhan Yesus nggak pernah cari pelayan, tapi yang dia cari adalah penyembah yang benar. Makanya hari ini hati-hati. Jangan sampai kita pikir kita melayani, melakukan begitu banyak hal, tapi kita kehilangan relationship melalui penyembahan kita dengan Allah. Ini akan sangat berbahaya, karena suatu saat, saudara-saudara, kau akan sampai pada titik jenuh, sehingga kita katakan, aku udah lakukan semua, aku sudah buat ini, sudah buat itu, tapi gak terjadi apa-apa tuh di dalam hidupku. Aku sudah bikin ini, kayaknya orang lain malah lebih diberkati. Karena kadang-kadang kita banyak yang hilang, banyak kehilangan arah, karena kita tidak mengerti apa sih maksud daripada ayat yang Tuhan Yesus katakan, yang akan kita baca bersama-sama. Yuk kita baca yuk, ini luar biasa loh. Nanti kita akan kupas satu-satu lebih dalam. Saudara tahu, ayat ini saya bisa khotbahkan 3 jam gak kelar loh. Tapi ya udahlah, kita 45 menit aja diusahakan. Mudah-mudahan bisa. Oke. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bisa ditaruh di sini? Oke, ada. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya, dikatakan apa? Dalam roh dan kebenaran. Ada banyak orang begitu bingung, begitu bilang menyembah roh dalam kebenaran. Ini harus benar baru kita bisa menyembah roh. Ada dua hal yang saya mau bagikan di sini mengenai ayat ini. Roh, menyembah di dalam roh, dan adalah penyembah-penyembah yang benar. Nah, siapa sih penyembah-penyembah yang benar? Itu yang menjadi masalah kan? Apakah penyembah-penyembah yang benar itu kalau hidup kita benar? Apakah penyembah-penyembah yang benar itu karena aksi kita itu benar? Sekarang masalahnya begini, kalau hari ini di dalam gereja, hari Minggu, kita menjadi penyembah yang benar, oh semua untuk Tuhan. Hari Senin besok, kau keluar dari gereja ini, kau marah-marah sama suamimu, kau marah-marah sama istrimu, kau marah-marah sama anakmu, bahkan kadang-kadang kau ngedumel, sebel. Apakah kita masih menjadi penyembah yang benar? Eng. Saudara tahu, kalau kepercayaanmu benar, when you believe right, your behavior also right. Jadi begini, kalau kau percayanya benar, dasar kepercayaanmu itu benar, maka yang keluar daripada engkau adalah suatu kebenaran. Benar bukan aksinya, saudara-saudara, di dalam. Amin. Ada banyak orang yang begitu baca ayat ini, Pak,
Susah. Sulit, Pak. Saudara, firman Tuhan berkata seperti begini. Dikatakan dalam firman Tuhan, jangan seperti Hawa yang ditipu oleh iblis, oleh serpent, ditipu oleh iblis sehingga mereka tidak mengerti the simplicity of Christ. Ikut Yesus tidak rumit. Simple. Saking simpelnya orang butuh Roh Kudus. Karena kita nggak ngerti, kita pikir terlalu rumit. No. Simplicity of Christ. Makanya saya mau kasih tahu nih sekarang, yang dasar aja. Saya akan letakkan dasar, saya akan sentuh mengenai roh dan kebenaran. Saya akan kasih tahu bagaimana kedudukan saudara di dalam Yesus Kristus. Sehingga kau mengerti, it's not, bukan aksinya, it's not the action, but di dalam yang membuat kau benar. Sekarang aku mau tanya, siapa yang percaya di sini sudah diselamatkan oleh Tuhan? Banyak. Kita tetanggaan di surga. Amin. Bilang sama kiri kananmu, lu tetanggaan sama gue bakalan. Makanya orang Kristen dilarang membenci sesama orang Kristen. Kenapa? Tetanggaan lagi lu di surga. Nanti malaikat bilang begini, ini dia suka sebel-sebel, kita jadiin tetangga. Udah ketemu dia terus tiap pagi, gimana? Amin. Nah, saudara tahu, siapa tadi yang percaya? Banyak ya? Saya mau tanya saudara satu aja. Kau diselamatkan karena kau melakukan sesuatu atau karena kau percaya? Bener loh jawabannya. Karena kau percaya, kau Roma 10 ayat 9. Coba tampilin Pak, tolong. Roma 10 ayat 9 berkata begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kata salvation di situ bukan hanya sekedar kau pindah dari neraka terus kau pindah ke surga. Not that, bukan hanya itu, tapi kau diselamatkan dalam the whole area, dalam seluruh areal kehidupanmu kau akan diselamatkan oleh karena kau percaya. Simple kan? Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Pung, titik. Makanya siapa yang mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan? Coba angkat tangan. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus dibangkitkan dari antara orang mati? Ya udah, selamat, selesai. Simple banget Pak, memang simple Pak, Bu, ikut Yesus. Ada terlalu banyak orang yang membuat rumit. Yesus enggak rumit. Makanya para pendosa itu datang ke Tuhan. Makan sama-sama, duduk sama-sama. Bahkan seorang perempuan berdosa mengurapi kaki Yesus. Karena dia bisa disentuh kok. Allah yang begitu luar biasa yang ada di dalam Yesus Kristus itu bisa disentuh. Bukan hanya Allah yang abstrak. Kalau kamu mau melihat Allah, lihat Yesus. Amin. Kita kadang-kadang terlalu abstrak. Oh Allah ini. Lihat aja Yesus. Bahkan ada banyak orang bilang begini, Pak, kalau saya datang penyakit Pak, itu dari Tuhan. Tuhan gak pernah kasih kau penyakit Pak, Bu. Gak pernah. Ya Pak, saya sakit darah tinggi. Kebanyakan makan kambing sih lo. Lain Tuhan. Enggak. Kalau penyakit datang dari Tuhan, apa yang Yesus lakukan selama 3,5 tahun dia melayani, berarti semua melawan Allah. Masuk akal? Tuhan gak mungkin kasih sesuatu yang dia gak punya. Di perbendaharaannya Tuhan itu tidak ada yang namanya penyakit. Tidak ada yang namanya kutuk, karena semua kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. The simplicity of the gospel. Indah.
Makanya Tuhan katakan dalam Roma 10, kalau kamu ngaku, kamu percaya, kamu selamat kok. Dalam setiap hal, di dalam area kehidupanmu, kau akan diselamatkan. Dalam hal finansial, dalam hubungan relasi, dalam hubungan suami istri, anak, apapun itu, Tuhan selamatkan engkau. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Makanya di atas kayu salib Tuhan bilang, it is finished, selesai. Itu bukan merupakan bagianmu, tapi itu ada di tubuh Yesus yang dia selesaikan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya engkau sembuh. Yang jadi permasalahan buat banyak orang Kristen adalah, saya mau tanya nih, siapa yang orang Kristen di sini? Cuma satu, Bapak di sana doang. Yang lain apa? Maju ke depan sini saya doain. Ayo maju yang lain. Siapa yang Kristen? Mungkin Bapak Ibu ini pendeta satu ini gimana sih? Datang ditanyain siapa Kristen, siapa Pak, angkat tangan, angkat. Ya udah kalau nggak mau angkat kaki aja. Oke, kita tahu kita orang Kristen. Saya mau tanya sesuatu. Kita interaktif aja. Kehidupan orang Kristen itu adalah kehidupan oleh iman itu berdasarkan penglihatan atau percaya? Bener loh jawabannya. Bener. Iman itu karena kita lihat atau karena kita percaya? Kasih tahu kiri kanan, iman itu percaya loh, bilang. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, iman itu adalah substansi dasar di mana kita sudah memperoleh segala sesuatu yang Allah sudah siapkan untuk kita. Itu substansinya. Makanya kadang-kadang ada banyak orang kalau disuruh doain orang sakit gitu, dorong-dorongan deh, Bapak aja yang doain. Karena kalau saya doain mati lagi. Kadang-kadang kita pikir gini, udah didoain Pak dalam nama Yesus, nggak ada kesembuhan loh. Kayaknya nggak sembuh Pak. Kali lagi saya mau tanya, kita hidup oleh iman karena lihat atau karena kita percaya? Ini basic loh saudara-saudara. Sebetulnya bukan basic, tapi ini kekristenan. Karena percaya kan? Lah kalau kau berdoa untuk orang di dalam nama Yesus, sembuh nggak? Sembuh. Tapi Pak kelihatannya siapa suruh lu lihat? Amin. Ada permasalahan di dalam keluarga, anak nggak pulang, istri lari atau apapun itu. Tapi bilang dalam nama Yesus, keluargaku akan dipulihkan dan aku terima pemulihan. Amin, gitu loh. Tapi ada banyak kita, Pak udah doa 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ini yang jadi masalah kita. Tuhan nggak pernah suruh kita lihat. Tapi Tuhan suruh kita percaya. Bahkan yang lebih dahsyatnya lagi, yang kita perlukan hanya iman sebesar biji sawi. Kau dan aku sanggup pindahin gunung. Saya mau kasih tahu satu hal Bapak Ibu, jemaat di tempat ini yang sangat saya kasihi. Kalau kita mengerti siapa kita di dalam Yesus dan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita untuk membangkitkan orang mati, itu bukan merupakan suatu hal yang sulit untuk kau dan untuk aku. Untuk berjalan di atas air bukan merupakan satu hal yang sulit untuk kau dan untuk aku. Amin. Bilang kiri kananmu, hati-hati lo, gue bisa bangkitin orang mati. Kristen kan? Ini saya kasih lihat, kenapa bisa seperti begitu. Tapi ini loh, jadi kita karena percaya, kita diselamatkan, kita ngaku dengan mulut, kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saya mau tanya sekarang, orang-orang selamat ini orang-orang benar atau salah? Orang-orang yang dibenarkan. Orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Lihat nih, kita buka lagi ya. 2
Korintus 5 ayat 21. Catat. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata seperti ini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita semua, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, kita apa? Kita dibenarkan oleh Allah. Siapa yang di dalam Kristus hari ini? Coba angkat tangan. Kalau begitu kau orang benar. Titik. Amin. Katakan kiri kananmu, kau orang benar, aku juga. Karena kita nggak bisa believe wrong. Karena kalau enggak kita akan coba lakukan sesuatu untuk kita mau benar. Sementara kita nggak tahu bahwa Tuhan itu di dalam Kristus Yesus kita dibenarkan oleh Dia. Makanya tadi pertanyaan saya, kau selamat karena kau percaya atau karena kau melakukan sesuatu? Ya udah. Nah, karena kau percaya kau diselamatkan, maka hari ini kita oleh karena Yesus Kristus yang ada di dalam kita, kita itu dibenarkan. Di luar Kristus tidak bisa. Hanya di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Bukan karena Allah lupa, bukan karena Allah menjadi lembek, bukan karena Allah menjadi menutup sekali. Enggak. Ya, Allah yang adil. Dosa harus dihukum. Yes. Dosa harus dihukum. Tidak bisa dosa nggak dihukum. Dosa itu melanggar segala kesucian Allah. Tapi bukan dihukum kepada engkau, tapi kepada Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Makanya begitu kau percaya kau diselamatkan. Makanya di dalam Dia 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan apa? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi apa? Menjadi dosa. Karena apa? Karena kita semua, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya mau tanya nih sekarang, kalau kita di dalam Yesus Kristus, kita benar nggak? Amin. Bilang kiri kananmu, kau orang benar dalam Kristus. Wih, gak berani, ragu-ragu. Makanya saya kasih tahu, kalau kau nggak percaya, sulit. Kita akan naik turun. Kita nggak bisa rest di dalam Tuhan Yesus. Kita akan bergumul dan tidak pernah akan jadi pemenang. Nah, kalau sudah dibenarkan, apalagi sih yang Tuhan lakukan? Oh, Tuhan gak akan tinggalkan kau begitu aja. Dia akan tunjukkan kepada seluruh dunia, Dia akan tunjukkan kepada seluruh universum ini bahwa kau adalah miliknya. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Lihat ini. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Ini orang benar nih. Nanti kita akan masuk dalam roh dan penyembahan. Masuk kita ke dalam. Sehingga waktu jemaat sore ini menyembah Tuhan karena mereka mengerti siapa mereka di dalam Yesus, maka kebaktian sore akan menjadi kebaktian yang sangat dahsyat di gereja ini. Karena hadirat Allah datang. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta. Wow, itu yang kita mau lakukan karena gereja itu bukan perifer daripada putaran dunia ini, tidak, tapi gereja menjadi sentral yang mempengaruhi sekitarnya. Karena di dalam gereja ini, Pak, Bu, ada orang-orang yang sangat dahsyat, yaitu engkau dan aku, yang dibenarkan oleh Allah. Dan lihat lagi satu hal yang dilakukan oleh Allah, maka Dia taruh rohnya di dalam kita. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, coba dibuka deh. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 dikatakan begini, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Lihat nih, Paulus tuh kalau ngomong tuh jelas gitu loh ya. Saya sangat senang dengan surat-surat Paulus ini. Ini yang dia kabarkan, inilah Injil Yesus Kristus yang akan aku sebarkan sampai kemana-mana, dia bilang. Makanya saya cuma bisa khotbah soal Injil, Pak. Yang lain saya nggak bisa. Saya nggak bisa teori apa-apa. Saya nggak bisa khotbah ini apa namanya, kayak Mario Teguh tuh nggak bisa saya. Saya cuma bisa kasih tahu bahwa Yesus tuh luar biasa, udah. Lihat nih, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu, Allah Bapa yang meneguhkan kamu dengan kamu, bersama-sama dengan kamu dalam Kristus Yesus adalah Allah yang telah mengurapi
The anointing is upon you. Pengurapan Allah ada di dalam engkau karena kau ada di dalam Yesus Kristus. Tapi yang lebih lagi adalah, lihat ini, memeteraikan tanda miliknya atas kita dengan apa? Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi gini nih, begitu Roma 10 ayat 9 terjadi dalam kehidupanmu, maka Allah akan mengatakan begini, dia adalah kepunyaanku. Apa yang dia lakukan? Dia memeteraikan Roh Kudus itu datang sebagai materai yang menyatakan bahwa kau adalah miliknya Allah. Sekarang aku mau tanya, apakah kau pikir Allah akan begitu gampang melepaskan miliknya? Apakah Allah dengan gampang bilang, gua gak butuh lu, gua lepas? Manusia bikin seperti begitu, kalau gak nguntungin gua lepas. Tapi Allah bilang begini, Roh Kudus itulah rohnya Allah sendiri. Dia bilang begini, kau terima Yesus, mengaku sebagai Tuhan, selamat, lahir baru, rohku aku taruh di dalam engkau. Setiap universum ini, setan tahu bahwa kau adalah miliknya Allah. Amin. Dan dia tidak akan segampang itu melepaskan engkau. Karena kau adalah miliknya. Allah mengerti apa yang sedang kau hadapi. Allah mengerti betul bagaimana pergumulanmu. Karena kau adalah miliknya. Dan lihat nih ya, 2 Korintus 1 ini, ayat 21 sampai 22 ini, kalau Allah kasih sesuatu, kalau Tuhan Yesus kasih sesuatu, nggak pernah cukup, nggak pernah hanya sampai di sini. Dia akan kasih abundant, berlimpah. Makanya 2 Korintus 1 ini merupakan double clad garansi, janji dengan 2 sisi mata uang yang nggak bisa dipisahin. Dia kasih garansi yang luar biasa dan dikatakan begini, kau adalah milikku, maka aku taruh Roh Kudus. Dan lihat ini, apa fungsi Roh Kudus? Selain sebagai materai, pengurapan, materai, yang dia lakukan adalah apa? Memateraikan tanah miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai, lihat nih, jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saya mau kasih tahu nih, Pak, Bu, apa yang kau punya, yang sudah Allah sediakan, itu di luar bayanganmu. Makanya dikatakan, untuk Allah bilang begini, untuk kau mendapat apa yang aku sudah siapkan nih anak-anakku, aku kasih Roh Kudus. Kau akan memperoleh semua yang telah aku siapkan untuk engkau. Jaminannya adalah Roh Kudus. Dan kata semua, nggak hanya sebagian, semua. Hari ini aku mau kasih tahu, apapun yang menjadi kebutuhanmu, Allah sudah siapkan berlimpah. Amin. Jadi kalau saya khotbah gini sama Bapak Ibu hari ini, yang di atas maupun yang di bawah, aku berkhotbah di hadapan orang-orang kaya loh. Dengan segala berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Yang jadi masalah kan, kita tahu ada berkat rohani. Gimana bisa menyalurkan yang rohani itu menjadi nyata di alam nyata, ya kan? Makanya Yohanes 4 itu ada. Nanti kita lihat penyembah yang benar untuk menyalurkan apa yang ada di alam supranatural, apa yang menjadi alam rohani itu terjadi di dalam kehidupan realitamu. Yang jadi masalah kadang-kadang kita memblok bagaimana surga itu. Kita tidak mau surga menginvasi kehidupan kita. Kita pikir kita yang akan berbuat menuju ke surga. Enggak bisa. Tapi surga akan menginvasi bumi melalui engkau dan melalui aku. Makanya Allah mencari penyembah-penyembah yang benar. Amin. Benar kan? Sudah benar. Dan Allah taruh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu dahsyat loh. Roh Kudus yang Tuhan taruh di dalam engkau sebagai materai bahwa kau adalah miliknya,
kepunyaannya yang dia nggak gampang begitu lepaskan, begitu aja lepasin. Selain itu merupakan janji yang merupakan janji di mana kau akan memperoleh segala sesuatu yang dia sudah siapkan, dan Roh Kudus yang ada di dalam engkau itu adalah kuasa yang sangat luar biasa. Lihat ini. Makanya saya bilang, kenapa jemaat di tempat ini gampang kok bangkitin orang mati. Gak susah Pak. Asal kita tahu siapa kita. Roma 8. Oh, sebelum itu saya mau masuk dulu Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Nih, yang Tuhan siapkan buat kita. Efesus 1 ayat 3. Bisa tampilin gak? Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus Yesus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jadi gini loh, kau itu punya berkat yang sangat luar biasa dan Tuhan udah siapkan. Yang jadi masalah sekarang adalah waktu kita datang ke Tuhan, karena kita nggak tahu siapa kita jadi peminta-minta. Makanya Tuhan nggak cari peminta-minta loh, tapi Tuhan cari penyembah. Kenapa? Karena hati penyembah itu tahu bagaimana kedudukan dia bersama-sama dengan Allah. Dia bisa mengerti itu. Tuhan juga nggak cari pelayan. Kenapa? Ada billions malaikat, miliar yang nggak bisa dihitung, malaikat yang siap melayani Tuhan. Kenapa harus kita? Tapi yang dia cari kau khusus. Makanya waktu Adam sama Hawa jatuh ke dalam dosa, kau tahu apa yang dilakukan Tuhan? Dia cari di mana engkau, di mana engkau, di mana engkau. Kita yang sembunyi karena kita takut. Tapi Allah cari loh, cari. Sampai Yesus datang. Dia sudah siapkan berkat yang begitu luar biasa untuk engkau dan aku. Segala berkat rohani. Makanya saya katakan, ini yang akan kau peroleh. Makanya kau ditaruh Roh Kudus di dalam hatimu, Bapak Ibu. Amin. Roh Kudus ada di dalam hatimu, sehingga itu merupakan garansi untuk kau mendapatkannya, dan itu merupakan materai untuk kau memperoleh segala sesuatunya. Dan Roh Kudus ini adalah roh yang sangat dahsyat. Roma 8 ayat 11, coba lihat ini. Makanya saya bilang, gampang. Gak susah sebetulnya kalau kita bergerak dengan kuasa ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat di dalam rumah Tuhan ini dan keluar untuk mempengaruhi dunia ini. Amin. Roma 8 ayat 11, coba baca. Dan jika roh dia, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu. Kau tahu, Yesus 3 hari mati di dalam kuburan itu, 3 hari. Maka roh Allah turun ke atas dia dan membangkitkan dia dari antara orang mati, penuh dengan kemuliaan. Karena kekuatan roh Allah yang ada di dalam Yesus. Sekarang roh yang membangkitkan Yesus 3 hari, yang 3 hari dari kematian itu diam di dalam kamu. Kau bisa bayangkan betapa dahsyatnya kehidupanmu. Amin. Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam kita. Dahsyat nggak? Saya mau tanya, kalau roh yang begitu dahsyat itu diam di dalam engkau, bangkitin orang mati gampang nggak? Saya bukan bizar ngomongnya Pak, atau besar, tidak. Makanya Tuhan Yesus kan katakan, amanat agung itu sembuhkan orang sakit, bangkitin orang mati, usir setan. Kenapa? Karena roh yang membangkitkan dia itu tinggal di dalam engkau dan di dalam aku hari ini. Dan itu yang bekerja dengan luar biasa. Lihat ini. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam engkau, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dengan kata lain,
kehidupan Allah itu ada di dalam kita. Sesuatu yang ilahi itu ada di dalam engkau dan aku, Pak. Amin. Dahsyat kan? Oh, ini belum masuk penyembahan nih. Belum. Saya masih di luar-luar nih. Sesuatu yang dahsyat itu ada di dalam engkau. Yang membangkitkan Yesus, yang menghidupkan orang yang menghidupkan Yesus itu diam di dalam engkau, maka dia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi buat kita ada satu keilahian. Bapak Ibu tahu, rohmu yang sesungguhnya, manusia rohani kita manusia yang lama kita itu mati, maka bangkit akan dilahirkan kembali manusia yang baru. Manusia yang baru itu attach dengan keilahian Allah. Makanya dalam firman dikatakan kan, kita itu punya DNA-nya Allah. Keilahian itu ada di dalam engkau dan aku. Makanya Pak, waktu Bapak sedang mimpin pujian, ada keilahian yang akan keluar untuk menyentuh setiap orang. Waktu Bapak sedang menyembah dan bernyanyi untuk Tuhan. Makanya Tuhan Yesus, kalau ada badai, ada apa, dia tidur dengan tenang, dia bangkit, dia hanya bilang begini, diam, tenanglah. Kenapa? Sesuatu yang ilahi itu akan keluar untuk mengatasi setiap masalah yang ada. Yang jadi permasalahan adalah kita kadang-kadang gak mau ngomong nih sama masalah kita. Kita bilang, Tuhan, siapa yang sering berdoa seperti begini? Gak usah ngangkat tangan, ngaku aja dalam hati, Tuhan, aku bawa masalahku ke hadirat-Mu Tuhan. Selesaikan Tuhan. Aku akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Sementara Tuhan bilang begini, walaupun imanmu sebesar biji sesawi, waktu kau ngomong ke gunung ini, gunung itu akan pindah. Tuhan gak pernah bilang, bawa ya masalahnya semua sini, aku selesaikan. No. Tapi roh yang di dalam engkau, keilahian, DNA-nya Allah, yang sebetulnya ini sudah hilang waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ini hilang, tapi dipulihkan kembali waktu Yesus Kristus menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Begitu kau katakan Roma 10 ayat 9, rohmu akan diperbaharui dan roh Allah itu attach dengan engkau. Amin. Makanya kalau saya melihat jemaat dimanapun, saya akan katakan kepada mereka, kalian sebetulnya adalah orang-orang yang sangat dahsyat. Dan kalau orang-orang yang dahsyat ini tahu betul, mengerti betul bahwa mereka adalah orang benar yang bisa menyembah Allah, menjadi saluran berkat, bukan sekedar berkat, tapi saluran di mana yang supranatural itu terjadi melalui kehidupan mereka. Dahsyat Pak, orang ngantri mau masuk gereja ini. Amin. Dan itu adalah engkau dan aku. Jangan kau aja dong, aku juga. Roh Allah yang luar biasa ada di dalam engkau. Katakan kiri kananmu, roh Allah yang luar biasa itu ada di dalam engkau dan aku. Ayo katakan. Nah oleh karena itu kita masuk lagi Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Coba lihat nih. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan begini. Tapi saatnya akan datang. Wah, ini Tuhan Yesus nih kalau ngomong ya, karena dia Allah, Alfa dan Omega, dia bisa ngomong, itu bisa di luar waktu. Kalau kita perhatikan bahasa aslinya ini, makanya diterjemahkannya seperti begini. Bapak Ibu pernah tahu nggak nih? Tapi saatnya akan datang. Dia bicara future tense, ke depan. Tapi dikatakan begini, dan sudah tiba sekarang. Kalau tata bahasa nih, nggak benar. Dia ngomong soal future, tapi dia bilang udah datang. Kok bisa begitu Tuhan? Gampang aja neranginnya. Tuhan Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Dia di luar segala sesuatu. Waktu dia ngomong ini, tapi saatnya akan datang. Waktu dia katakan saatnya akan datang, dia udah lihat nih wajah bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia katakan setelah itu dia sambung, dan sudah tiba apa? Sekarang. Sekarang itu sekarang. Sekarang itu sekarang nih, sekarang. Waktu kita nih sekarang nih lagi berhadapan.
Dan dikatakan apa? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa. Amin. Yang saya mau katakan cuma satu. Waktu Tuhan Yesus sedang berbicara seperti itu, engkau adalah penyembah-penyembah benar karena engkau di dalam Kristus Yesus. Berikan kemuliaan kepada Allah dong. Jadi enggak usah ribet Pak Bu. Sekarang saatnya. Bahwa penyembah-penyembah benar ada di kebaktian sore hari ini di Gereja Bethel Indonesia Petamburan jam 18:09. Itu adalah engkau dan aku. Kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Sekarang saatnya. Makanya yang dikatakan di situ bahwa itu adalah penyembah. Kita bukan peminta-minta. Kadang-kadang kita pikir kita minta-minta, aduh Tuhan kayaknya sulit, Tuhan minta. Saudara masih ingat cerita anak yang hilang? Masih ingat cerita anak yang hilang? Makanya saya tadi katakan, yang Tuhan cari itu ada. Sekarang saatnya datang penyembah-penyembah yang benar. Dia nggak pernah bilang saatnya akan datang pelayan-pelayan yang benar. Nggak pernah dia bilang begitu. Nggak pernah Tuhan Yesus bilang begitu. Tapi penyembah-penyembah yang benar. Kenapa sih? Karena kita harus hati-hati nih sebagai orang Kristen. Saudara masih ingat cerita dari anak yang hilang? Yang anak yang kedua bilang, jual harta semua Pak, aku minta bagianku, aku pergi. Ya dia ngaco, dia pulang ke bapaknya. Bapaknya rangkul dia. Di waktu dia datang, dia kejar, dia rangkul, dia cium, walaupun bau babi, saudara-saudara ya. Walaupun babi itu enak dagingnya rasanya, tapi kalau bau tetap bau babi. Soalnya saya habis makan PPK tadi siang, lezat, pakai sambal, gak ada di Jerman. Aku puaskan kedaginganku akan daging babi hari ini. Ya tadi di rumah orang tua saya soalnya, makanya dia bilang, wah mau ya, oke lah, saya bilang, mantap jiwa. Ya kan, jadi dipeluk, dikasih jubah, dikasih cincin, dipakein kasut, dipulihkan segala sesuatu. Tapi ada satu orang yang bersungut-sungut nih. Mungkin anak yang sulung itu udah dengar, adekmu pulang loh, udah begini. Dia bilang begini, wah ngaco udah gini, gue gak mau, pokoknya gue kerja terus. Akhirnya waktu dia pulang dia dengar, apa tuh musik-musikan? Kok bikin dangdutan papa? Kok ada musik dangdut? Atau musik apalah itu? Dia dengar, apa maksudnya? Dia panggil orang, kenapa itu adikmu pulang, kita bersuka cita dan begini. Oh dia marah. Dia marah. Tapi gambaran Bapak itu adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik ini samperin anaknya yang kedua. Ini yang saya bilang tadi, ini gambaran Bapak nih. Ini gambaran Bapak kita di surga, dia samperin anaknya yang kedua. Tapi dia juga keluar nyamperin anaknya yang pertama. Makanya saya katakan Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan cari kau terus, cari dan cari. Waktu anak itu datang, waktu dia datang ke anak yang pertama. Anak yang pertama marah. Papa, mereka papa itu anakmu pulang malu yang udah berfoya-foya bikin dosa ini itu, kau bikin pesta, hatiku galau, gundah gulana, sedih Pak, marah dia. Aku tuh kerja capek untuk papa, aku kerjain semuanya Pak, aku pelayanan Pak, dari pagi sampai siang ada di gereja terus Pak, makan aja di gereja Pak. Kadang-kadang mandi juga di gereja Tuhan. Aku pelayanan, aku lakukan A, B, C, D, E, F, G Tuhan. Tapi kenapa kehidupanku tetap seperti ini? Sama seperti anak yang pertama. Bahkan kambing aja Bapak gak kasih. Marah. Makanya saya katakan, kalau kita nggak sadar kita siapa, kita akan jadi kayak anak pertama ini, marah-marah. Udah pelayanan, udah bikin ini, sampai saudara tahu kenapa banyak orang meninggalkan pelayanan? Kayaknya kita nggak ada greget, nggak ada api, apalah api. Aduh, kalau mau api ya bakar aja diri sendiri.
Banyak orang ninggalin pelayanan, banyak orang keluar dari gereja. Aduh, di gereja itu nggak ada apinya deh. Lu pikir gereja api unggun kali? Bukan itu masalahnya. Kadang-kadang ada banyak orang kecewa karena mereka nggak tahu diri mereka itu apa gitu loh. Sama seperti anak yang pertama ini kecewa sama papanya. Papanya yang merupakan gambaran Allah Bapa yang luar biasa, dia keluar ke anaknya, nah. Cuman satu hal dia bilang begini, kau selalu ada bersama-sama dengan aku. Bukankah apa yang menjadi kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga? Amin. Maksudnya nggak usah teriak Tuhan, Tuhan. Sampai habis suara kita. Tuhan bilang begini, itu dipotongin lembu, baru 1 ekor mungkin. Kalau kau mau potong 10 lembu, itu juga nggak masalah, potong aja. Wong itu punyamu kok nak. Itu loh maksud saya Pak, Bu. Jadi karena kau ada di dalam Kristus, kau memiliki segala sesuatu yang dipunyai oleh Kristus dan yang telah disiapkan Allah untuk engkau. Amin. Sehingga kita bukan peminta-minta, tapi kita akan menjadi penyembah. Karena kita tahu betul apa yang kita punya. Makanya dikatakan di sini di dalam firman Tuhan, udah bosan belum nih dengerin saya? Ih, saya udah. Saya subuh pulang loh ke Jerman. Terusin lagi. Saya juga belum bosan kok. Ya dikatakan begini. Efesus 1 ayat 5 berkata seperti begini. Efesus 1 ayat 5. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Efesus 1 ayat 5 begini. Maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Nah ini yang jadi masalah. Yang namanya penyembah dalam arti katanya worshiper, itu adalah orang yang mengerti betul tentang hubungan. Bukan task, bukan kewajiban. Karena kalau kau penyembah berdasarkan kewajiban, kau tidak akan pernah menemukan sesuatu yang real dengan Allah. Kamu harus menyembah karena kamu harus orang Kristen, harus menyembah dan begini. Kau nggak pernah akan bertemu dengan sesuatu yang realitas dengan Allah. Kadang-kadang kita maju, kadang-kadang kita keluar, kadang-kadang kita maju, kadang-kadang kita keluar. Makanya itu yang dikatakan seperti imam-imam yang pada gilirannya mempersembahkan dupa masuk ke dalam ruang yang maha kudus, harus diikat pakai kaki, pakai lonceng-lonceng, supaya apa? Supaya orang tahu bahwa dia sedang bergerak. Dan kalau kemuliaan Allah datang dia mati, bisa ditarik keluar. Kita bukan seperti itu lagi Bapak Ibu. Karena kita punya imam besar agung yang namanya adalah Yesus Kristus. Dan dia sudah masuk ke tempat yang maha kudus. Sehingga tempat maha kudus ini terbuka, tahta kasih karunia itu terbuka untuk engkau dan aku. Sehingga waktu dikatakan dalam firman Tuhan begini, sehingga waktu engkau dalam keadaan memerlukan sesuatu, maka dari tahta kasih karunia ini akan mengalir kasih karunia yang akan mencukupi segala kebutuhanmu dengan sangat berlimpah. Itu loh. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita akan masuk seperti imam-imam, kadang masuk, kadang keluar. Pegangin dong kakinya nih, pegangin. Takutnya mati nih ketemu Tuhan. Kagak. Karena kau sudah dikuduskan Allah melalui darah anak Yesus Kristus. Karena dia melakukan engkau adalah anaknya. Makanya kalau anak sama bapa, itulah adalah relasi hubungan yang luar biasa. Kalau kau tahu bahwa dia sudah menyelesaikan segala sesuatu, dia sudah menyiapkan segala sesuatu, dan kau tahu bahwa dia sangat mengasihi engkau, apa sih yang keluar dari hati kita? Worship, penyembahan. Amin. Kalau kau tahu kau orang benar, yang sudah dimeteraikan Allah, yang Allah sudah memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan, maka yang keluar dari engkau cuma satu, worship, penyembahan. Dan itu otomatis keluar. Makanya dikatakan begini, ini attitude-nya nih, penyembah. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7.
Paulus tulis seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Jemaat Petamburan sore hari ini, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan sama saya, tetap di dalam Dia. Katakan kiri kananmu kayak SPY kan, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya Pancasila, nggak ada hubungannya. Aduh Tuhan Yesus, terima kasih. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Katakan begini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Kau lihat nih ya, berakar dan bertumbuh itu di dalam Kristus Yesus. Sehingga waktu kau berakar dan bertumbuh di dalam Kristus Yesus, kau akan berbuah sangat lebat. Kadang-kadang ada banyak orang yang salah. Sorry nih, saya harus katakan ini. Saya bilang sama jemaat di Hannover, kau bukan berakar dan bertumbuh di dalam gereja. Karena gereja hanya empat bangunan ini. Tapi kau bertumbuhlah dan berakarlah di dalam Kristus. Tetaplah dalam imanmu di dalam Kristus Yesus. Maka kau akan menjadi orang-orang dahsyat yang akan memberkati gereja. Itu dia. Dan dikatakan begini, hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah, atau dengan bahasa Indonesia sehari-hari, meluap-luap dengan apa? Ucapan syukur. Itu loh. Ini yang menjadi attitude-nya para penyembah. Bersyukur. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Itu sumbahanmu kepada Tuhan. Kenapa kau bisa bilang begitu? Tidak bersungut-sungut seperti anak pertama dari cerita anak yang hilang itu. Karena kau tahu siapa engkau di dalam Kristus Yesus. Right believing make right living in your life. Kalau kau benar-benar percayamu benar, maka kehidupanmu akan benar. Amin. Kalau kepercayaan kita salah, kehidupan kita tidak akan pernah menjadi benar. Makanya hari ini saya mau mengingatkan kita semua bahwa Tuhan itu begitu luar biasa, membuat kita menjadi orang benar melalui Yesus Kristus. Dan apa? Sehingga DNA-nya Allah itu ada di dalam kita. Kau punya keilahian yang luar biasa Bapak Ibu. Suatu yang ilahi ada bersama-sama dengan engkau. Roh Kudus yang luar biasa itu ada di dalam engkau. Sehingga harusnya, makanya Tuhan bilang selalu dua, penyembah yang benar dan di dalam roh. Kenapa? Karena ini tadi, nangkep ya? Nangkep kan? Karena kau adalah penyembah yang benar, Roh Kudus ada di dalam engkau, maka tidak sulit untuk engkau menjadi penyembah yang benar dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kok simple banget Pak? Makanya tadi saya katakan kan, the simplicity of Jesus. Semua dibuat simple melalui karya Yesus di atas kayu salib. Jangan mau ditipu iblis. Seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Jangan mau ditipu oleh iblis. Sama seperti iblis menipu Hawa. Sehingga dia tidak tahu lagi tentang the simplicity of Christ. Mengikut Yesus simple. Kasih tahu orang kiri kananmu, mengikut Yesus simple. Karena bukan kau, tapi Dia. Nah, kita udah touch tadi kan, kebenaran, penyembahan, DNA-nya Allah. Kau ada di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus itu attach dengan engkau. Dan bagaimana sih membangkitkan ini supaya bisa berjalan dengan luar biasa? Supaya kita bisa berjalan, karena roh di dalam engkau itu gak pernah grieving. Grieving itu apa? Sedih. Roh di dalam engkau, manusia barumu itu meluap-luap untuk Allah. Tapi dikatakan begini, roh itu penurut, daging itu memang lemah. Jadi kalau kita gak mau dah, aku capek deh, aku melihat keadaan sekelilingku itu susah, roh itu ya akhirnya ya udah diam aja dia, ya udah. Tapi sebetulnya di dalam ini rohanimu yang attach dengan rohnya Allah itu meluap-luap dan melihat sesuatu yang luar biasa bersama dengan Allah. Amin. Dan semua berkat itu ada di dalam Dia. Yang siap, yang sudah akan, dan yang akan
dan terjadi untuk dilimpahkan ke dalam engkau. Nah, bagaimana Pak supaya bisa di dalam roh? Simple kok. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. Kita bersyukur kita ada di gereja Bethel Indonesia, mana kita adalah gereja yang mengakui pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, mengerti benar bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah hal yang kita dapatkan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus. Coba lihat ini. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Paulus selalu jalankan dua hal ini. Ya, kita menyanyi dengan akal budi kita dengan nyanyian seperti ini, tapi dia juga bilang katakan seperti ini, aku akan menyanyi juga dengan rohku. Gimana sih Pak untuk kita bisa menyanyi dengan roh? Makanya penting sekali. Saya tahu tema di gereja ini waktu Pentakosta adalah urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dan sebagainya. Makanya itu sangat penting Bapak Ibu. Karena waktu baptisan Roh Kudus dan kau dibaptis oleh Roh Kudus, tanda pertamanya adalah bahasa lidah, bahasa roh. Dikatakan oleh Paulus seperti begini dalam 1 Korintus juga. 1 Korintus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dikatakan apa? Ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ada banyak orang bermasalah dengan ini, tapi saya sih nggak bermasalah dengan ini. Kenapa? Karena udah jelas kok. Paulus sudah kasih jelas urutannya, sangat jelas. Siapa yang berbahasa roh, ia membangun siapa? Dirinya sendiri. Dengar ini. Kau tidak akan pernah bisa membangun jemaat kalau kau tidak membangun dirimu sendiri. Amin. Nggak bisa. Bagaimana mungkin orang yang sedang berduka, yang sedang tidak bersuka cita, yang sedang tidak kuat di dalam Tuhan, yang sedang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mencoba untuk membangun jemaat, kacau balau. Makanya Paulus kasih tahu ini. Yang terjadi di Korintus adalah bahwa mereka tidak membangun dirinya sendiri, tapi coba bernubuat semuanya, akhirnya ngaco. Nubuatan saudara-saudara itu, saudara tahu firman Tuhan berkata begini, nubuatan itu adalah untuk membangun, menasehati dan menghibur. Untuk membangun, menasehati dan menghibur. Enggak mungkin kita bisa menasehati, membangun dan menghibur kalau kita tidak dibangunkan sendiri oleh roh yang ada di dalam kita. Yang ada kita malah marah-marah. Amin. Yang ada kita lihatin, kalau orang pakai begini, oh, lu terkutuk, lu dihukum Tuhan deh. Pokoknya api Tuhan akan membakar engkau. Ih, janganlah dibakar-bakar orang, oke? Kita bakar sate aja enak. Jadi saya mau kasih tahu lo, sate di modern enak banget tuh di kompleks. Pesan deh, mari kita makan. Enggak. Nah hari ini gimana dong Pak? Gampang Pak. Gampangnya gimana? Waktu kau sedang menyembahlah di dalam roh. Bagaimana caranya? Berbahasa lidah. Gampang. Saya kalau nggak berbahasa lidah nih Bu, Pak, saya bukan mau membanggakan diri saya sendiri. Tapi waktu saya berbahasa lidah, saya akan dibangunkan oleh roh Allah yang ada di dalam kita. Saya tidak tahu apa yang saya doakan, tapi sesuatu yang luar biasa itu terjadi. Sampai damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Karena dikatakan begini, kerajaan Allah itu bukan merupakan makan dan minum, tapi sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudusnya Allah. Nah, waktu kau sedang penyembahan di dalam roh itu, waktu kau sedang sendiri menyembah di dalam roh, maka kau akan menyembah di dalam roh. Waktu kau sedang menyembah di dalam roh, kau mengaktifasi rohmu dan roh Allah yang bersama-sama. Terjadi suatu connection yang sangat luar biasa. Sehingga terjadi apa? Heaven invades earth. Surga menginvasi bumi melalui engkau. Karena surga itu adalah alam supranatural, alam roh. Makanya dikatakan begini, bahwa Allah itu adalah roh. Tuhan sudah katakan, Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia hendak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran kita sudah tuntaskan. Menyembah di dalam roh bagaimana caranya? Kita mengaktifasi roh kita bersama dengan Roh Kudus. Bagaimana caranya? Just speak in tongues. Simple.
Hari ini saya berdoa, siapa yang belum terima baptisan Roh Kudus hari ini. Amin. Ya, waktu kau sedang berdoa, menyembah, Tuhan akan turunkan damai sejahtera. Dan Tuhan akan kasih lihat segala sesuatu yang kita butuhkan. Oleh karena itu hari ini saya akan tutup dengan ini Pak. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu adalah untuk pribadi, private sifat. Untuk kita. Karena dia ngomong sama perempuan Samaria itu kan. Oh, penyembah-penyembah yang benar itu untuk engkau dan aku. Hari ini waktu kita worship, yang keluar itu adalah attitude-nya cuma satu, thanksgiving, bukan beggars, bukan minta-minta. Kau adalah orang-orang benar yang dibenarkan Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga hari ini waktu kita sedang menaikkan pujian kepada Allah, sesuatu yang dahsyat akan terjadi di dalam rumah Tuhan di tempat ini. Waktu kau sedang menaikkan pujian dan penyembahan karena kau ada di dalam roh dan kebenaran, maka suasana di rumahmu akan terjadi hal-hal yang sangat dahsyat. Karena apa? Surga itu akan menginvasi rumahmu, surga akan menginvasi keadaanmu, surga akan menginvasi gereja Tuhan di tempat ini, dan hal-hal yang luar biasa. Waktu surga menginvasi kehidupan manusia, waktu surga itu menjadi nyata, waktu the revelation heaven itu supranatural, alam roh itu menginvasi, kejadiannya pasti akan supranatural, miracles, keajaiban akan terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Sedikit kesaksian. Saya mau kasih tahu di sini. Waktu berapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu atau 1 minggu yang lalu, beberapa jemaat yang ada di gereja Hannover, anak-anak muda itu mereka pergi ke Awakening Europe. Di musik boleh datang, masuk maju. Mereka pergi ke Awakening Europe di Praha, di kota Praha. Waktu di Awakening Europe mereka berbicara tentang worship, sama seperti ini. Maka saya berterima kasih dikasih kesempatan seperti ini, saudara-saudara. Waktu mereka sedang pembicara pertama berbicara tentang worship, mereka menyembah aja, menyembah Tuhan, tapi dia berbicara persis menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dia berbicara itu, waktu dia berbicara tentang siapa Yesus, siapa kita di dalam Tuhan Yesus, dan seterusnya, dan bagaimana kita menyembah waktu Roh Kudus itu bekerja di antara mereka. Waktu dalam suasana worship itu, setelah worship selesai, tetap dalam suasana worship, tahu-tahu dipanggil seperti begini, siapa yang disembuhkan Tuhan? Tahu-tahu banyak yang maju, saudara, banyak yang maju. Mereka panggil saya Bang ya. Bang, itu banyak banget yang baju katanya, banyak banget, ada anak-anak kecil sampai yang besar, semua disembuhkan Tuhan. Nggak ada yang teriak-teriak dalam nama Yesus sembuh berjalan, nggak ada. Mereka worship, tapi Shekinah glory itu turun, saudara-saudara, turun. Orang-orang bisa ngerasakan. Yang lumpuh waktu itu berjalan, yang buta melihat, ada anak tuh, ada anak kecil. Saya ada tuh filmnya, mereka posting ke saya kan. Ini nih kesaksian anak kecil ini luar biasa. Anak itu kena kayak lupus. Lupus itu jadi badannya itu anti terhadap badannya sendiri. Sehingga kulitnya itu saudara-saudaraku itu retak-retak begitu loh. Berdarah, hancur. Waktu dia sedang worship anak ini, terus dia maju dipanggil begini. Apa yang terjadi dengan engkau nak? Aku juga gak tahu katanya. Tapi aku dijamah Tuhan. Dan semua kulitku yang hancur retak-retak itu mulus kembali, saudara-saudara. Berikan dulu kemuliaan kepada Tuhan. Ada yang teriak-teriak? Enggak ada. Tapi mereka worship Tuhan gitu, dan the presence, hadirat Allah itu turun. Karena ada orang-orang benar di tempat itu yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ada orang-orang benar yang akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran di tempat ini juga. Kau dan aku. Kita orang-orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Amin. Hari ini, kalau kita sedang menyembah Tuhan, aku gak tahu apa yang menjadi masalahmu, yang menjadi pergumulanmu hari ini. Tapi kalau kita sedang menyembah Tuhan,
Waktu hadirat itu datang, keajaiban akan terjadi, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, berkat yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Bangkit berdiri yuk. Tuhan yang ada di Awakening Europe, di Praha adalah Tuhan yang sama dengan di tempat ini. Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalian tahu lagu Besar Anugerahmu? Dari mana teman? Besar Anugerahmu. Lagu kita kalau misalnya yang untuk kalau udah mau selesai gitu ya, Besar Anugerahmu, oke? Kita penyembahan dengan itu yuk, ya kita sembah Tuhan sama-sama. Besar anugerah-Mu, yes. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Kita sedang menyanyikan lagu ini, kau pandang Yesus sedang duduk di atas tahta yang mengatakan, you are my beloved son and daughters. Kau adalah anak-anak yang sangat kukasihi. Dia adalah Bapa yang baik yang keluar untuk mengatakan ini semua adalah milikmu. Aku sudah menyiapkan segala sesuatu. Hari ini waktu kau pandang Yesus, kita menyembah dengan lagu ini. Waktu kita mengangkat tangan kita menyembah Yesus dengan lagu ini. Biarkan Roh Kudus menjamah engkau hari ini. Sesuatu yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Aku gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu hari ini. Tapi yang aku tahu satu, kalau hadirat Allah ada, kuasa yang ajaib itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Amin. Yuk kita sembah Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Kita katakan besar anugerah-Mu, pelan-pelan aja yuk kita katakan sembah Dia. Besar anugerah-Mu, berlimpah Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Yuk katakan sekali lagi, angkat kedua tanganmu, sembah Tuhan. Besar anugerah, katakan berlimpah Tuhan Yesus. Yes, kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar. Sekali lagi. Yes, sembah Dia. Yes, besar berlimpah Tuhan, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar Let's worship Jesus. Worship Him. Sembah Dia. Berbahasa roh. Sembah Tuhan. Shiralama sheketera labaralabas